kita bersama Pak Pit Pagau dan Ibu Mudi istrinya ini mengenai komentar dari keluarga Pak Pit Pagau mengenai pengakuan seorang anak bernama Bambi bahwa dia adalah anaknya Pak Pit begitu ya, setelah 27 tahun katanya tidak pernah bertemu. Nah, ini terakhir tadi ada statement bahwa ada kebohongan-kebohongan banyak itu yang didapatkan dari wawancara dengan Bambi. Apa saja sih poin kebohongan yang menurut dari sisi Pak Pit dan Bu Mudi yang diutarakan oleh Bambi? Satu apa? Yang setahu saya, dia terlalu berkoar-koar waktu ketemu Papit. Papit melukin dia. Itu. Papit nangis. Iya, itu satu kebohongan. Iya. Padahal Papit sebenarnya gitu nggak sih Papit? Tidak. Tapi minta berfoto bersama ada. Iya. Oke. Waktu itu berusaha foto bersama, kebetulan pelayan lewat yang diminta pelayan yang tolong ambilkan gitu. Oke, yang minta Papit. Saya tidak ingat suasana Tidak ingat. Tapi memang ada berfoto ya. Ada berfoto, tapi perasaan saya Bambi waktu itu yang minta. Iya. Jadi itu menurut Bu Mudi itu. Iya. Kenapa itu penting Bu Mudi tekankan bahwa itu bohong? Ya enggak lucu ya Mbak, kalau berbohong. Bukan itu aja Mbak, banyak. Banyak, apa lagi? Seperti dia bicara bahwa ibunya sama Papit belum cerai. Oke. Dan dia berharap kembali Oke. ibunya sama Papit. Oke. Dari mana taunya bahwa itu berbohong? Papit pernah menjatuhkan talak? Tidak. Tidak. Kami nikah siri waktu itu. Nikah siri. Dan semenjak nikah, selesai nikah saya langsung kembali syuting ke Pangandaran dan 27 tahun sampai sekarang ini memang belum pernah ketemu. Bahwa Pak Pit pernah datang pada saat lahiran di Rumah Sakit Pondok Indah? Tidak. Tidak benar ya. Saya datang waktu nikah. Waktu nikah saja. Ya, Tapi saya hamilnya tidak tahu kok waktu nikah. Nikah itu Bambinya sudah ada. Oke. Ditaruh di tengah Tidak ada rumah. tanda-tanda bahwa ibu itu sedang hamil juga? Oh enggak, itu memang katanya Bambi. Oh, katanya memang Itu anak diberitahu itu anak saya namanya Bambi. Bambi itu lahir. dari permen, Oke. nama permen. Jadi anaknya begitu. sudah lahir begitu Anaknya ya. sudah lahir. Dan Papi tapi belum menjatuhkan talak, nikah tapi tidak diakhiri, betul? Belum ada secara resmi mengucapkan talak. Memang tidak pernah ketemu lagi karena tidak pernah ketemu lagi. saya merasa ya saya waktu itu nikah terpaksa Oke. untuk nutup malu keluarga dia, Oh, nutup aib begitu. Kalau saya tinggalkan waktu itu nggak mau nikah kan pasti malu ini keluarga. Kasihan. Jadi ini sebenarnya Pikiran menolong. saya waktu itu. Apalagi yang kebohongannya selanjutnya? Tidak pernah mengakhiri pernikahan. Kalau nikah sirih kan tidak ada jatuhin talak kan Mbak? Nikah siri saya nggak tahu ya kalau secara Islam, tapi kalau pernikahan siri memang perceraiannya kan Begitu dijatuhkan aja. talak. Tidak usah bicara saya menceraikan kamu, pergi begitu aja menuntut kemana? Orang dia bukan pernikahan negara. Oke. Gitu. Itu Setahu yang saya Mbak ya. Oke. Oke. Tidak ada. Apalagi kebohongannya dari pihak keluarga yang sangat Banyak mengganggu Mbak sekali? kebohongan-kebohongannya. Yang mana Pak Pit itu katanya waktu saya lahir di rumah sakit. Dia ngasih nama sama dokter, nama Bambi. Dia bilang, padahal Nama Pagau. Nama Pagau. Ya. Padahal Pak Pit itu sumpah-sumpah sama saya dan saya percaya kalau suami saya bilang begitu. Dia tidak pernah tahu, jangan pun lahir, hamil pun dia tidak tahu. Dia ngerasa terjebak nikah, dia bilang ya Mbak. Dan dia bicara katanya Pak Pit setelah di rumah pulang ibunya, Pak Pit ada datang ke rumahnya, dia bawa kue. Lalu sama neneknya ditolak dan ibunya itu lari ke dalam, tidak mau nemuin. Itu bohong. Itu bohong, tidak ada kejadian itu. Tidak ada kejadian Tidak itu. ada kejadian itu. Oke, baiklah. Dan saya sendiri tidak merinci satu-satu kebohongan dia, tapi secara umum dia memang bohong. Jadi setelah insert hari pertama di insert, kan dia juga bilang saya yang ngarahkan dia. Ya. Untuk infotainment, untuk apa, sampai saya minta katanya saya neruskan profesi saya. Itu tidak pernah. Oke. Malah saya beberapa WA saya ke dia, saya katakan jangan wawancara lagi karena semua wawancara dia itu memojokkan saya, menyudutkan saya. Oke. Ya. Jadi ada banyak yang nggak cocok antara keterangan dia dan sebenarnya apa yang terjadi menurut sisi Pak Pit dan Oke, Bu Mudi. Nah, sebenarnya ada ini kan intinya gini ya. Yang tahu kan sebenarnya ya Pak Pit, neneknya dan ibunya gitu. Iya. Adakah sebenarnya usaha untuk bertemu untuk maksudnya karena Bambi ini kan mungkin baru lahir ya. Juga yang tahu ya didengar informasinya dia harus konfirmasi juga gitu sama neneknya. Adakah sebenarnya usaha atau permintaan untuk Saya sudah kirim WA, minta ketemuan bawa neneknya
bawa mamanya, saya juga dengan istri, tapi tidak ditanggapi sampai sekarang. Itu sudah kurang lebih 3 minggu yang lalu. Oke. Dan tapi ada juga Pak Apit bercerita ada juga balasan chat gitu kayaknya bukan dari Bambi gitu ya, dari seseorang yang marah gitu. Ada maunya apa sih? Jangan atur publikasi, mengancam jangan ikut campur, jangan jadi pahlawan kesiangan gitu. Betul pernah menerima WhatsApp seperti itu? Saya maksudnya Iya. menerima WhatsApp? Iya. Ibu Nggak Budi atau ada. Pak Apit? Nggak ada. Dari neneknya atau ibunya? Nggak ada sama sekali. Neneknya, bohong. ibunya enggak pernah. Oh, nggak pernah. Ya. Dan ibunya tuh tidak mau ikut campur loh, Mbak. Oh, sama sekali tidak ada. Tidak Tidak ada mau, sampai tidak sekarang. ada. Bohong dia bicara. Jadi tidak ada dari ibunya, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Oke. Tapi pernah menerima WhatsApp seperti itu? Tidak. Marah-marah gitu? Tidak. Sumpah apapun saya berani tidak. Tidak ada. Jadi tidak ada komunikasi dari ibunya atau Tidak neneknya ada. secara Tidak ada, langsung tidak ada. kepada tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, kemudian ini yang memicu akhirnya sampai keluar ke media nih Pak Pit dan Bu Mudi. Sampai akhirnya ngomong, perlu merasa ngomong dan mengajukannya akan kita tuntut secara hukum. Apa? Kenapa? Pemicunya apa? Banyak, Mbak. Mm-mm. Dia terlalu banyak bohong. Mhm. Dan dia bicara seenak suruh sendiri. Saya kan keluarga besar dong, Mbak. Iya. Masa saya diem aja, ya kan? Mm-mm. Saya nggak enak. Anak-anak saya semua nangis, Mbak. Ngedenger begitu. Oke. Ya ngedenger lah bapaknya diomongin begitulah. Oh. Tiba-tiba lah bapaknya punya anak 27 tahun. Walaupun itu Mbak ya, memang itu peristiwa dulu ya Mbak. Lalu. Tapi pada saat ini dia kan suami saya. Tidak ada Mbak perempuan yang bisa menerima. Saya rasa nggak ada. Bohong itu. Jadi ketika ada banyak hujatan ke Pak Pit, itu otomatis juga sebagai istri juga Iya ikut dong. merasakan, ikut kena juga imbasnya seperti itu gitu. Si Bambi itu Huh? bisa bicara, jangan ikut campur ya. Ini urusan saya dengan bapak saya dan ibu saya. Iya. Lah kalau saya ini siapa Mbak? Hmm. Otomatis dong akan ikut campur saya. Itu WA-nya Bambi. Itu WA-nya Bambi ke saya. WA-nya Bambi. Banyak Mbak, WA-nya banyak WA-nya. Nah ini kan Bu Mudi ini kan ada hubungannya sama Raffi ya, Iya. uaknya kan gitu ya, Saya uaknya, kakaknya, papahnya. kakaknya papahnya. Ini kalau bicara keluarga besar kan termasuk juga Raffi Ahmad. Bagaimana ketemu Raffi kemarin gimana? Apa yang dilakukan Raffi? Raffi itu orangnya sebodoh ya, cuek ya. Nggak pernah. Kalau kita tidak ngomong duluan, Mm-mm. dia tidak bakal nanya. Raffi? Dan bukan Raffi aja Mbak, saudara saya. Tara Budiman, Oke. istrinya kan anak kakak saya. Tapi ada kemarin yang sempat bikin Cuman dia bicara, wah dia sambil melukin. Begitu datang, kangen udah lama nggak pernah ketemu kan ada corona ya Mbak. Wah sehat ya gitu nyiumin, wah harus sehat. Saya sampai punya pikiran, ini anak tahu nggak sih ceritanya gitu. Wah sehat, wah harus sehat ya. Wah nggak usah denger komentar-komentar orang. Ya saya nangis ya, karena dia tuh sama saya deket banget, dekat sekali. jadi intinya sebenarnya Pak Pit dan Bu Mudi ini ingin supaya ini clear karena apa yang terjadi itu menimbulkan cemooh begitu ya. Dan itu untuk di kehidupan Pak Pit dan Iya. Bu Mudi saat ini itu Jadi berat begitu ya. intinya Heeh. banyak pertanyaan kenapa dulu diakui sekarang tidak, Iya. sekarang disangkal. Intinya saya nutup malu keluarga. Oke. Nutup malu keluarga Bambi, nutup aib dia. Waktu ditanya teman-teman media, waktu saya pertama diwawancara begitu kan, memang saya akui. Kalau foto, itu memang foto saya waktu acara nikah. Iya. Dan foto tidak bisa tidak membuktikan bahwa Bambi anak saya. Kan begitu. Nah kemudian saya bilang, memang Bambi anak saya. Karena tidak mungkin waktu itu saya bilang sama wartawan semua bahwa ini bukan anak saya. Karena itu akan menggali cerita yang tidak Ya. enak. Untuk mengatakan mengatakan bahwa dia bukan anak saya kan harus ilmiah. Harus ada Buktinya. buktinya, dan itu dari awal sejak nikah saya sudah minta sama neneknya tes DNA. Ya sampai yang terakhir pun saya tetap berkali-kali minta tes DNA begitu. Seberapa yakin Pak Pit bahwa dia bukan anak Pak Pit? 100%. 100%. Iya. Karena waktu seperti saya katakan tadi kejanggalan yang hitung-hitungan saya, mamanya hamil tuh 11 bulan,
yang tidak lazim, umumnya kan orang 9 bulan. 9 bulan begitu. Itu sudah protes gitu. Kita kan ngerti juga lah hitung-hitungannya kan begitu. Bahwa memang terjadi pernikahan memang ada, tetapi apakah Bambi anak Papit itu yang harus dibuktikan secara ilmiah melalui Iya. tes DNA biar lebih Saya clear. bilang bukan anak saya, tapi kan tidak cukup dengan omongan saya. Harus dibuktikan Iya. supaya lebih Harus clear. dibuktikan. Supaya keluarga, karena Papit ini bukan lajang ya, Papit sudah ada istrinya, ada Iya, keluarga iya. besar, Iya, iya, sehingga apalagi di dunia modern sekarang di mana kita bisa dengan mudah melihat komentar orang, gitu Iya. ya, itu semakin berat yang harus ditanggung oleh keluarga. Papit dan Bu Mudi terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan ya ini membuat kita netizen juga ya udahlah kita nggak tahu apa-apa sebenarnya. Iya, iya, iya. Karena mungkin yang lebih tahu juga belum membuka suara begitu ya, ibunya. Ya, ibunya. Ibunya belum membuka suara. Ya Jadi kita harap Bambi bisa bujuk ibunya. bujuk ibunya untuk paling tidak berembuklah secara Ya secara karena keluarga. kami tidak ada kontak sama ibunya. Itu. Iya. Kita tunggu nanti kabar baik Iya. ya, supaya tidak ada kesimpang siuran. Pasti dikabari. Papit, Bu Mudi, terima kasih banyak. Sebanyak terima kasih. Sama-sama Mbak Feni, terima kasih. Oke, kita akan ke bintang tamu kita. Ada 2 lagi bintang tamu yang akan kita wawancara. Kita lihat dulu profilnya Geisha dan Dikta berikut ini. Ya. Enggak, jadi. Pradikta Wicaksono atau Dikta, penyanyi berusia 35 tahun ini mengawali karir dengan mengikuti audisi yang diadakan Yovie Widianto tahun 2007 untuk menjadi vokalis band Yovie and Nuno yang memiliki lagu hits berjudul Dia Milikku dan Menjaga Hati. Pria yang pernah berpacaran dengan chef Renata Muluk ini dikabarkan pernah melamar artis Enzi Storia di atas panggung tahun 2019, namun tak ada klarifikasi dari keduanya, kemudian dipertemukan lagi dalam program YouTube pada Maret lalu hingga didoakan netizen berjodoh lantaran Dikta menyebut Enzi sahabat Tiljana. Dikta yang pernah dituding netizen pemakai narkoba karena tubuhnya kurus padahal tengah hobi freediving atau menyelam ini membintangi film thriller berjudul Fit Kill yang akan tayang pada 9 Desember mendatang bersama Geisha Sandi Alatas, artis berusia 26 tahun yang merupakan adik dari menantu Elvi Sukaisi, Zeki Alatas. Geisha yang mengawali karir dengan membintangi sinetron Dongeng tahun 2007 ini tahun 2015 sempat vakum syuting untuk melanjutkan kuliah hingga lulus dengan menyandang 2 gelar sekaligus dari universitas di Jerman Cologne Business School. Apa saja kesulitan yang dialami Dikta dan Geisha saat syuting film? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah. Sekarang kita sama bintang tamu yang baru ada Geisha dan Dikta. Ini penyanyi ya, penyanyi ya. Tapi kamu main film ini di sini ya, main film. Tapi sebelumnya kita mau cek artikel dulu. Ini ada artikel Dikta tubuhnya menjadi kurus dan itu memicu pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Pakai ya gitu. Terus kamu jawab panjang lebar di Instagram kamu kan. Coba cek Instagramnya panjang gitu. Bahwa sebenarnya kamu kurus itu, ya ini mungkin kita bisa tanya ya, tips dietnya ya. Itu kamu free dive ya. Iya. Sama kamu ya? Iya kan? Kemana? TDC, Tribuana. Nah, tapi kok kamu nggak kurus? Dia kurus. Oh, lu free dive juga? Oh, Nih gini, gue udah nggak mau gitu lagi ya, gue udah move on dari yang gitu. Sekarang gue happy sama badan gue nggak masalah sama itu. Mak gue pun nggak masalah. Lo kok sampean yang ngeliat hari-hari gue dikubur aja belum pernah. Ini kamu emosi banget gitu Dikta di sini. Panjang banget nggak ya. emosi, aku nggak emosi. Oke. Maksudnya itu nulisnya juga mungkin karena nggak ngelihat muka kali ya, jadi itu Apalagi kalau aku yang baca jadi kesan emosi. Iya ya. itu, mungkin kalau yang baca Mahatma Gandhi beda lagi. Lebih adem ya. Iya lebih kurus adem gitu. dibilang nah. Karena itu yang baca kan ya orang kan interpretasinya beda-beda gitu. Karena kamu kurus dan hitam. Itu Iya. karena sebenarnya karena free dive. Karena free dive sebenarnya. Gitu. Tapi kamu sebenarnya perasaannya gimana sih ketika netizen tuh ya kan zaman sekarang ya itu orang lebih gampang komentar gitu. Oh, Ya sebenarnya sih bebas-bebas aja mereka mau komentar gitu. Cuman yang penting jangan ganggu orang-orang terdekat gue gitu aja. oh sampai ganggu emang. Iya, maksudnya sampai ganggu. Maksudnya orang-orang terdekat aku tuh sampai nanya gitu, sampai emang Curiga. kamu narkoba mas? Gitu. Serius, siapa yang paling maksudnya buat kamu tuh concern banget karena dia Ya keluarga pasti. Keluarga, mama. Mama, terus kakak. Gitu. Jadi ya maksudnya ngomong kayak gitu bukan kepingin marah-marah, enggak. Maksudnya ngasih tahu aja biar tidak ada orang yang stigma orang kurus itu narkoba, enggak juga Tunggu, gitu. dia kurus bukan sembarang kurus. Kayaknya berotot ya. Coba nanti kita cek selain berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Berotot ya, maksudnya